Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di program SRK, Siraman Rohani Kristen. Program ini mengingatkan kita bahwa hidup manusia membutuhkan siraman-siraman rohani, yakni firman Tuhan. RSK juga hadir sebagai jawaban atas pergumulan saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya pastikan saudara tetap mengikuti program ini, karena di dalamnya banyak berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, siraman rohani Kristen hari ini Selasa 23 November 2021 terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku, judul siraman rohani Kristen hari ini menjadi terang dunia. Salah satu identitas diri orang percaya, orang Kristen, adalah terang dunia. Penegasan itu disampaikan Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan khotbahnya dalam lanjutan khotbah di bukit. Ketika pesan ini sampai ke telinga para pendengarnya, sesungguhnya mereka heran dan bingung. Sebab menurut nabi-nabi orang Yahudi, terang dunia adalah Allah, Adam, Israel, hukum Taurat, Bait Allah, Yerusalem. Itu dapat kita lihat dalam tafsiran Alkitab masa kini. Tetapi Yesus yang adalah terang sesungguhnya merubah paradigma mereka, yaitu para murid-murid, yang mana mereka juga adalah terang dunia, sebab terang Yesus ada dalam diri mereka, manakala mereka menjadi pengikutnya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Lagi Yohanes pasal 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kamu adalah terang dunia. Sebuah identitas yang melekat dalam diri setiap orang percaya. Sebuah identitas yang melekat dalam diri pengikut-pengikut Kristus. Itu artinya bahwa identitas tersebut tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Dengan kata lain, setiap orang percaya tidak bisa menghindar dari identitas tersebut, lalu berkata, saya bukan terang dunia. Itu kan bukan bagian saya. Saya kan bukan pendeta, bukan pendatua, bukan majelis gereja. Saya kan masih muda, dan lain-lain. Kalimat kamu adalah terang dunia tidak hanya ditujukan kepada orang tertentu. Tidak hanya ditujukan kepada mereka-mereka yang terlibat dalam pelayanan altar, hamba Tuhan, pendeta, majelis, diaken, pelayan mimbar, pemuji, pemusik, bukan ditujukan bukan hanya kepada mereka-mereka saja.
Ketika seseorang berkata dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ya, ketika seseorang berkata ya, jadi tanpa terkecuali, manakala kita percaya, manakala kita mengatakan bahwa saya percaya kepada Kristus, ya, itu yang menjadi ukurannya. Ketika seseorang berkata bahwa dia sudah percaya kepada Yesus Kristus, ataupun yang sering kita sebut Kristen, maka suka atau tidak suka, label menjadi terang dunia telah terpatri dalam dirinya. Ya, jadi sekali lagi, ketika kita percaya, ketika kita mengaku, ketika kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Kristus, dengan kata lain, kita mengaku, kita mengatakan bahwa kita adalah Kristen, maka sesungguhnya kamu adalah terang dunia tersebut, itu sudah terpatri di dalam diri setiap orang percaya. Ya, itu sudah terpatri dalam setiap orang percaya. Jadi sesungguhnya kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menghindar ya dari identitas tersebut. Sehingga kita pun sebagai orang percaya harus punya kesadaran bahwa kita adalah terang dunia. Ya, seyogianya setiap orang Kristen, ya, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus punya kesadaran nih, harus punya kesadaran bahwa ia adalah terang dunia. Ya, kita tidak boleh mengatakan, saya tidak mau jadi terang dunia, saya belum mampu menjadi terang, saya belum bisa menjadi terang, hidup saya masih seperti ini, nanti dululah itu. Untuk saat ini saya belum bisa menjadi terang dunia. Selanjutnya, kalau kita membaca tadi di dalam Matius 5 ayat 15 tersebut dikatakan bahwa terang harus ditempatkan pada tempatnya. Ya, sesudah kita mengetahui bahwa identitas kita, salah satu identitas kita adalah terang dunia. Lalu terang itu untuk diapain? Ya. Di dalam ayat yang ke-15 tadi, pasal 5 tersebut, di situ sangat terang sekali ya bahwa terang itu harus ditempatkan pada tempatnya. Terang akan berfungsi dengan maksimal ketika terang itu ditempatkan di dalam kegelapan. Ya, saya pikir ini kita jelas dan ini menjadi sering kali juga kita lihat. Ya. Terang tidak akan ada faedahnya ketika terang itu ditempatkan di tempat terang, apalagi ditutupi. Ya, jadi sekali lagi, terang itu hanya berfungsi ketika dia berada di dalam kegelapan. Ya. Dan jangan sekali-sekali terang itu ditutupi. Ketika terang itu ditutupi, itu juga tidak akan ada gunanya. Coba Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, punya lampu di rumah, ya, apakah itu bola lampu listrik, ya, atau lilin, ya. Ketika lilin lampu tersebut kita nyalakan di tempat yang terang, misalnya pada siang hari di ruangan terbuka, ya, terang sekali, lalu kita nyalakan lampu di situ, maka lampu tersebut yang kita nyalakan tadi itu tidak akan ada gunanya. Atau lilin yang kita nyalakan tersebut lalu kita taruh di lapangan terbuka yang terang, yang ada matahari demikian terang, kita taruh di situ, maka tidak ada faedahnya. Atau saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ambil lampu, kita nyalakan, kita ambil lilin, kita nyalakan, lalu kita tutupi. Ya, tentunya kita akan dikatakan seperti orang bodoh. Ya. Lilin yang kecil nyalanya itu akan lebih berfungsi ketika lilin tersebut diletakkan di kegelapan. Jadi lebih berfungsi dia, saudara.
ya, walaupun dia kecil, lilin tersebut, ya, tetapi ketika dia diletakkan di dalam kegelapan, maka orang-orang yang jauh pun akan bisa melihat cahaya daripada lilin tersebut. Demikian pula lah orang percaya sebagai terang ditempatkan di tengah-tengah dunia yang tidak steril akan dosa. Kita tahu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia di mana kita tinggal ini adalah dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan persoalan-persoalan kehidupan, dunia yang penuh dengan tindakan-tindakan kekerasan. Itulah tempat kita. Dunia di mana masyarakatnya mengalami dekadensi moral, yang secara rohani mengalami kesesatan. Alkitab mengatakan bahwa dunia semakin hari semakin jahat. Dengan perkataan lain, dunia ini ada dalam kegelapan dan menuju kepada kebinasaan. Di tengah dunia seperti inilah Allah menempatkan orang percaya. Dengan demikian, orang percaya yang notabene-nya adalah terang menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan itu, sehingga dunia bisa melihat terang yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya mereka dituntun ke jalan yang benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kerangka berpikir demikian, ya, maka orang percaya dituntut keluar dari keterkungkungannya. Ya. Sekali lagi, dalam kerangka berpikir demikian, maka orang percaya dituntut keluar dari keterkungkungannya, dari tembok-tembok organisasi gereja, dari sikap eksklusif yang selama ini mungkin menutup mata rohani mereka akan dunia sekitar yang telah dibelenggu oleh kegelapan. Sebab terang yang diberikan oleh Yesus itu bukan untuk koleksi pribadi masing-masing. Ya. Jadi tadi dikatakan di dalam Yohanes itu bahwa Yesus sudah memberikan terang kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, itu bukan koleksi, bukan barang berharga yang harus kita simpan, yang harus kita tutup-tutupi. Ya. Itu bukan barang yang harus kita koleksi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sejatinya terang itu harus dibawa keluar, dibawa ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan akhirnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terang itu harus diwujud nyatakan dalam perbuatan baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Berbuat baik tentunya bukanlah sesuatu yang tidak mungkin tidak bisa dilakukan oleh setiap insan manusia di penjuru dunia ini. Sebab pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah sangat baik adanya, dan Allah menaruh nilai kebaikan di dalam diri manusia itu. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, ya, pada hakikatnya Allah menciptakan manusia itu baik. Itu sebabnya ketika manusia dicipta oleh Tuhan, katakan sungguh amat baik. Ya, sungguh amat baik. Ada nilai kebaikan di dalam diri setiap manusia. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi orang percaya bahwa dia tidak mampu, tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada setiap orang, ya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat realitas tersebut, betapa besarnya potensi kebaikan dalam diri setiap orang percaya. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang berbahagia, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita orang-orang yang berbahagia? Karena ada potensi yang besar yang ditaruh oleh Allah dalam setiap manusia yang dicipta oleh Dia. Ada potensi kebaikan di dalam dirinya. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berlomba-lomba menaburkan kebaikan sebanyak dan sesering mungkin. Engkau sebagai seorang pelajar, jadilah sebagai seorang pelajar yang membawa terang. Engkau sebagai seorang pekerja, jadilah sebagai seorang pekerja yang membawa terang. Engkau sebagai seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang membawa terang. Engkau sebagai seorang penegak hukum, jadilah penegak hukum yang membawa terang. Engkau sebagai seorang politisi, jadilah sebagai seorang politisi yang membawa terang. Karena hanya dengan cara demikianlah terang yang ada pada kita bercahaya di depan semua orang, dan pada akhirnya memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan menaruh di dalam diri kami sebuah nilai yang sangat tinggi, yaitu nilai kebaikan ya Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya Tuhan, kebaikan yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kami itu terpancar ya Bapa di dalam surga. Dan identitas diri kami sebagai terang juga kami boleh wujudkan di dalam setiap kehidupan kami. Siapapun ya Bapa di dalam surga yang mendengarkan program ini menjadi terang ya Bapa di dalam surga, maka kami Bapa di dalam surga sebagai wujud, yaitu terang yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.